Kael bukanlah seorang petualang. Dia hanyalah anak seorang nelayan yang sedang memperbaiki jaring di bawah sinar bulan purnama. Saat itulah dia melihatnya. Sebuah kilatan perak di peti tua milik ayahnya. Dia menarik keluar selembar perkamen kusut. Terlihat kosong. Kecewa, dia hampir melemparkannya kembali. Kemudian sinar bulan mengenai perkamen itu dengan tepat. Garis-garis berkilauan memperlihatkan sebuah peta, tetapi bukan peta biasa. Peta itu menunjukkan pulau-pulau yang mengapung di langit. Jantung Kael berdebar kencang. Dia pernah mendengar cerita para pelaut tua tentang pulau-pulau ini. Mereka mengatakan pulau-pulau itu muncul seabad sekali dipandu oleh bulan. Mereka membisikkan kekuatan kuno yang tersembunyi di sana. Mungkinkah peta ini nyata? Mungkinkah ini kunci menuju pulau-pulau terapung? Kael merasakan getaran mengalir di sekujur tubuhnya. Dia harus mencari tahu. Kael bergegas menemui tetua desa, seorang wanita tua bernama Esme. Dia menunjukkan peta itu padanya, tangannya gemetar karena kegembiraan. Esme menatap peta itu, matanya melebar. Dia juga pernah mendengar legenda itu. Dia memberitahu Kael bahwa pulau-pulau itu bukan hanya mitos. Pulau-pulau itu nyata dan menyimpan rahasia sihir yang terlupakan. Tapi dia memperingatkannya, pulau-pulau itu dijaga, makhluk-makhluk kuat melindungi rahasia mereka. Esme menelusuri jalan setapak di peta dengan jari yang keriput. Peta ini akan memandu kamu, katanya, suaranya serak. Tapi kamu akan membutuhkan bantuan. Temukan orang lain yang percaya. Kael mengangguk, jantungnya berdebar kencang. Dia tahu persis siapa yang harus ditanyai. Perjalanan itu tidak akan mudah, tetapi dia tidak akan membiarkan rasa takut menghentikannya. Petualangan memanggil, dan dia siap untuk menjawabnya. Kael pertama-tama mencari Maya, teman masa kecilnya yang dikenal karena kecerdasannya yang tajam dan bidikan panah yang lebih tajam. Dia tidak ragu ketika melihat peta itu, matanya berbinar-binar kegirangan. Selanjutnya, dia menemukan Omar, seorang pandai besi yang kekar dengan hati emas dan bakat untuk membuat apapun dari logam. Omar menatap peta itu, rahangnya ternganga. Dia selalu memimpikan petualangan. Terakhir, Kael mendekati Elara, seorang penemu muda yang pendiam tetapi brilian yang menghabiskan hari-harinya bermain-main di bengkelnya. Dia memeriksa peta itu dengan mata seorang ilmuwan, tertarik dengan keajaibannya. Tim mereka telah terbentuk. Kael, pemimpin yang gigih. Maya, sang pemanah yang terampil. Omar, pelindung yang kuat, dan Elara, penemu yang cerdas. Bersama-sama, mereka akan menghadapi apapun yang menghadang di pulau-pulau itu. Di bawah sinar bulan purnama, Kael dan timnya menaiki kapal nelayan milik ayahnya. Mereka berlayar mengikuti garis-garis peta yang bercahaya. Laut tenang, udara dipenuhi antisipasi. Saat mereka melakukan perjalanan, peta itu bersinar lebih terang, memandu mereka menuju tujuan pertama. Mereka berlayar selama berhari-hari. Kegembiraan mereka semakin besar dengan berlalunya waktu. Akhirnya, sebuah bentuk muncul dari kabut di Cakrawala. Itu bukanlah pulau di air, melainkan pulau yang mengapung di langit. Pemandangan itu membuat mereka takjub. Pulau itu mengapung di atas mereka, pusaran awan dan ladang hijau. Air terjun mengalir dari tepinya ke laut di bawah. Ini bukanlah dongeng para pelaut. Ini nyata. Petualangan telah dimulai. Saat mereka mendekati pulau pertama, angin bertiup kencang, mencambuk rambut dan pakaian mereka. Mereka menavigasi melalui pusaran arus udara, penemuan Elara membantu menstabilkan kapal. Akhirnya, mereka mendarat di sebuah dataran tinggi, tanahnya diselimuti lumut lembut. Tapi keindahan itu menyembunyikan bahaya. Raungan yang menakutkan bergema di seluruh pulau. Dari awan di atas, seekor makhluk turun, ular langit. Sisiknya berkilauan seperti 1000 matahari terbenam, matanya membara seperti bara api. Ular langit menyerang, napasnya yang berapi-api menghanguskan udara. Panah Maya terbang, masing-masing mengenai sasarannya, tetapi makhluk itu tampaknya tidak terpengaruh. Omar menyerang, palunya bersinar dengan cahaya aneh. Dia mendaratkan pukulan, logam itu beresonansi dengan dengungan bernada tinggi. Ular itu mundur, suara itu jelas menyakitkan. Elara menyadari bahwa makhluk itu rentan terhadap suara. Dengan cepat, dia menggunakan bagian-bagian dari kapal untuk membuat perangkat yang mengeluarkan suara memekakkan telinga. Ular langit, kewalahan oleh suara itu, meraung kesakitan sebelum menghilang ke dalam awan. Kemenangan mereka berumur pendek. Peta itu bersinar lagi, mengarahkan mereka ke pulau berikutnya. Yang satu ini adalah tempat api dan amarah.
Gunung berapi memuntahkan lahar cair ke langit. Mendaratkan kapal mereka di formasi batuan yang berbahaya, mereka segera berhadapan muka dengan penjaga pulau itu. Golem magma, makhluk yang terbentuk dari lahar yang mengeras. Matanya membara seperti emas cair. Golem itu menyerang, tubuhnya memancarkan panas yang hebat. Omar, wajahnya dipenuhi keringat, menyerbu, palunya bersinar lebih terang dari sebelumnya. Tapi golem itu menepisnya, membuatnya menabrak formasi batuan. Kael, mengingat legenda, menyadari bahwa golem menarik kekuatannya dari api pulau itu. Dia mengarahkan Maya dan Elara untuk memblokir ventilasi vulkanik dengan pelat logam yang dirancang khusus oleh Elara. Kehilangan sumber kekuatannya, golem melemah, gerakannya melambat. Omar, terlepas dari cederanya, melihat peluangnya. Dia mengumpulkan kekuatannya dan memberikan pukulan terakhir yang dahsyat, menghancurkan golem menjadi jutaan keping lahar yang mendingin. Kelelahan tetapi bertekad, mereka melanjutkan ke pulau ketiga. Yang satu ini sangat sunyi, tempat formasi kristal yang berkilauan di bawah sinar matahari yang pucat. Di sini, mereka bertemu dengan iblis cermin, makhluk yang memakan suara dan emosi. Iblis itu menyerang, wujudnya bergeser dan berubah, menjadi cerminan ketakutan terdalam mereka. Kael merasakan keraguan merayap masuk. Maya merasakan ketakutan mencengkeram hatinya. Omar merasakan keputusasaan mengancam menelannya. Elara, bagaimanapun, tetap tenang. Dia menyadari bahwa iblis itu memanfaatkan emosi mereka untuk menyerang mereka. Dia mendesak mereka untuk fokus pada ikatan mereka, persahabatan mereka, tujuan bersama mereka. Saat rasa takut mereka mereda, iblis itu melemah, wujudnya berkedip-kedip. Bersama-sama mereka memfokuskan cinta mereka satu sama lain, harapan mereka untuk masa depan, keyakinan mereka pada misi mereka. Emosi positif membasahi iblis itu, menghancurkan wujudnya menjadi jutaan keping debu yang berkilauan. Dengan dikalahkannya ketiga penjaga, peta itu bersinar lebih terang dari sebelumnya, membawa mereka ke jantung kepulauan. Mereka mendarat di sebuah pulau pusat, lebih besar dan lebih hidup daripada yang lain. Di tengahnya berdiri pohon yang menjulang tinggi, cabang-cabangnya menjulur ke arah langit. Ini adalah sumber keajaiban pulau-pulau itu, pohon cahaya abadi yang legendaris. Saat mereka mendekati pohon itu, sesosok tubuh halus muncul di hadapan mereka. Dia sudah tua, matanya dipenuhi kebijaksanaan dan kebaikan. Dia adalah penjaga pohon, penjaga kekuatan kuno. Dia menjelaskan bahwa kekuatan itu bukanlah senjata atau alat, tetapi sesuatu yang jauh lebih besar. Itu adalah kekuatan harapan, keberanian, persatuan. Itu adalah kekuatan untuk mengatasi rintangan apapun, untuk menghadapi tantangan apapun, untuk membawa cahaya bahkan ke masa tergelap. Sang penjaga memberitahu mereka bahwa ujian sebenarnya bukanlah mengalahkan monster, tetapi membawa cahaya pohon cahaya abadi di dalam hati mereka. Perjalanan mereka telah menempa mereka menjadi pahlawan, bukan karena kekuatan atau keterampilan mereka, tetapi karena keyakinan mereka yang tak tergoyahkan satu sama lain dan kesediaan mereka untuk menghadapi ketakutan mereka. Mereka meninggalkan pulau itu selamanya berubah, membawa pelajaran yang telah mereka pelajari dan cahaya yang mereka temukan di dalam diri mereka sendiri. Pulau-pulau itu menghilang dengan fajar, kembali ke tidur panjang mereka selama seabad. Kael dan teman-temannya kembali ke desa mereka, selamanya terikat oleh petualangan bersama mereka. Mereka membawa warisan leluhur di dalam diri mereka. Warisan bukan dari kekuatan, tetapi dari harapan, keberanian, dan kekuatan abadi dari jiwa manusia. Petualangan mereka telah berakhir, tetapi kisah mereka baru saja dimulai.